Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fauzikum wa nafsi bitaqwallah al-qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah Allah mempertemukan kita dengan membesarkan asma Allah, mengumandangkan takbir, tahmid dan taklid semata untuk membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tentu tak lupa khatib berpesan bagi khatib dan semua kita yang hadir di masjid ini, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di seluruh dunia melaksanakan salat Idul Adha. Dan setelahnya nanti kita akan menyembelih hewan kurban. Ketika kita berbicara tentang Idul Adha, maka kita akan ingat dengan sosok Nabi Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim kerap kali kita sebut namanya ketika kita akan menyembelih hewan kurban. Dan tentunya banyak sekali manfaat, banyak sekali ibrah yang dapat kita ambil terhadap kesolehan keluarga Nabi Ibrahim. Ibrah apa saja yang bisa kita ambil dari kesolehan keluarga ini? Seorang ayah soleh namanya Ibrahim alaihissalam. Kemudian mempunyai dua putra, yang pertama Ismail alaihissalam, yang kedua Ishak, dan mempunyai dua orang istri yang solehah pula. Jadi suami soleh, istri soleh, anak pun soleh. Oleh karena itu kita patut mengambil ibrah pelajaran terkait dengan kesolehan keluarga ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang meneguhkan Islam
Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Quran surat Al-Imran ayat 68. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil hibrah, pelajaran dari kesolehan Nabi Ibrahim ini, yaitu Nabi Ibrahim sangat kuat di dalam memegang teguh akidah dan syariat. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Nabi Ibrahim termasuk bagian dari Yahudi, tidak. Walaupun orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Ibrahim adalah bagian dari mereka, padahal tidak. Allah sudah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim bukan termasuk golongan Yahudi maupun Nasrani, tetapi seorang Muslim yang kuat teguh di dalam menjalankan akidah dan syariat. Jadi yang pertama kita ambil ibrah pelajaran dari Nabi Ibrahim dan keluarganya ini, bahwa beliau sangat kuat akidahnya. Bahkan dari kecil tidak pernah musyrik kepada Allah. Kita sama-sama ketahui bahwa ayahnya adalah seorang yang membuat patung. Tetapi dari kecil sekalipun Nabi Ibrahim tidak pernah terpengaruh. Beliau lurus tegak di dalam menjalankan akidah dan syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, kita ambil ibrah pelajaran dari kesolehan Nabi Ibrahim dan keluarganya ini, yaitu berdakwah dengan penuh hikmah. Nabi Ibrahim Allah anugerahi umur yang cukup panjang, ratusan tahun umurnya. Nabi Ibrahim Allah anugerahi berdakwah itu penuh dengan hikmah, santun. Sebagaimana katakan Nabi, ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan perkataan yang baik. Nah, Nabi Ibrahim adalah seorang yang soleh, yang santun di dalam berdakwah. Tidak pernah kasar, tidak pernah mencoba mengkafir-kafirkan orang, tidak. Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi Allah yang Allah karuniai dengan hikmah yang luar biasa. Hal ini tercermin ketika Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya, di mana ayahnya menyembah berhala, bahkan membuat patung Raja Namrud. Nabi Ibrahim menasihati ayahnya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan. Wahai ayah, bukankah berhala yang ayah sembah, berhala yang ayah buat, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat dalam kehidupan, wahai ayahanda? Bukankah kita diciptakan oleh Allah? Begitu santun Nabi Ibrahim berdakwah terhadap kaumnya, bahkan terhadap ayahnya sendiri. Dan dia tidak pernah memusuhi ayahnya. Kenapa? Karena memang Allah anugerahi Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berdakwah dengan penuh sopan santun, dengan penuh hikmah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, kita ambil dari kesalehan Nabi Ibrahim dan keluarganya ini, yaitu berilmu. Kemudian memiliki hujah yang kuat, memiliki argumentasi yang kuat dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Jadi Nabi Ibrahim ini Allah memberikan ilmu yang banyak terhadap beliau, kemudian argumentasinya bagus. Kita bisa bayangkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, hidup di tengah kaum yang menyembah berhala, bahkan ayahnya sendiri pembuat patung berhala, rajanya Raja Namrud pun sosok yang sangat kejam. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah bekali dengan ilmu yang banyak, dengan hujjah yang kuat, dengan argumentasi yang sangat kuat, sehingga Allah abadikan dalam Quran surat Al-An'am ayat 83, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi.
Itulah hujah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Jadi ketika terjadi dialog dengan kaumnya, bahkan dengan raja, mereka kalah argumentasi, kalah hujah. Karena Allah membekali Nabi Ibrahim dengan ilmu yang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah di tengah-tengah kaumnya, bagaimana, apa manfaat menyembah berhala? Bahkan di antara mereka ada yang menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari. Sehingga Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, apakah ini Tuhanku? Kayak begini nih yang kalian maksud Tuhanku. Dia datang lalu siang pergi. Matahari siang dia datang, malam dia pergi. Apakah engkau akan menjadikan Tuhanku sesuatu yang hilang, pergi dan datang? Padahal Allah adalah satu zat yang tidak pernah mati, tidak pernah hilang. Ini dakwah Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Nah, sehingga Nabi Ibrahim yang Allah bekali argumentasi yang kuat, ilmu yang banyak, tidak pernah kalah di dalam menyampaikan argumentasi di tengah kaumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 51, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum masa kenabian, bahkan sejak ia kecil, dan kami telah mengetahui dari dirinya. Jadi Nabi Ibrahim itu dari kecil saja Allah sudah menganugerahkan kepadanya petunjuk. Jadi tahu ini benar, ini salah, itulah Ibrahim. Ketika setiap hari raya Idul Adha kita mengingat Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bahkan sama-sama kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad adalah dari turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita disuruh untuk mencontoh, dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengambil pelajaran ibrah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam juga dengan keluarganya. Kemudian kesolehan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang keempat, dalam berjuang menegakkan agama Allah tidak ada yang perlu ditakuti. Nabi Ibrahim tidak pernah takut ketika berdakwah dengan agama Allah. Kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, dan yakin Nabi Ibrahim ketika kita ikhlas karena Allah pasti akan membantu, dan terbukti. Bahkan burung pipit yang kecil sebelah daerah kita ini, burung gereja gitu, atau burung pipit yang kecil itu, dia ingin memperjuangkan agama Allah, dia menunjukkan perjuangannya. Dia ambil air dengan paruhnya untuk menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim. Nah, artinya ketika kita melihat kemungkaran sekecil apapun, kita harus menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan itu. Dan mudah-mudahan diri kita masih Allah tetapkan iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang kelima dari kesolehan Nabi Ibrahim dan keluarganya ini, yaitu tawakal sepenuhnya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar. Dia tawakal. Tawakal artinya apa? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah tapi tidak meninggalkan usaha. Nabi Ibrahim. Jadi bukan berarti sudah nih, kalau Allah sudah bela ya sudah bela. Betul, dan itu pasti. Tetapi usahanya terus dia lakukan, itulah Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim ya ketika meninggalkan istrinya Siti Hajar. Jadi di sekitar Mekah di zaman itu belum ada satu manusia pun yang hidup di situ. Bahkan satu tempat yang tandus. Ya, sudah tandus, tidak ada penghuninya. Dia tinggalkan istri yang sangat dia cintai dan anak yang bernama Ismail alaihissalam itu yang masih kecil. Karena ini perintah Allah, dia
tinggalkan istrinya di sekitar Mekah. Dan Nabi Ibrahim sendiri dengan tinggal di daerah Palestina. Mekah itu jauhnya kira-kira dari sini ke Jakarta. Bisa kita bayangkan. Jalan kaki berapa lama? Palestina jadi istrinya. Siti Hajar dia tinggalkan di sekitar Mekah. Tetapi dia yakin karena ini perintah Allah, pasti Allah akan menjaga istri dan anaknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah sosok yang menyerahkan urusannya kepada Allah, tetapi dia berikhtiar, tetap berusaha. Karena Allah yang memerintahkan istrinya dan anaknya untuk menetap di sekitar Mekah, walaupun tidak ada manusia seorang pun yang lewat situ, dia yakin Allah pasti akan membantu. Dan ternyata betul. Tidak berapa lama, ketika Ismail kecil, kehausan, air susu ibu pun tidak keluar lagi karena kondisi tandus, minuman tidak ada. Ismail kecil memukulkan kakinya ke tanah, keluarlah air Zam-Zam. Allah yang membantu. Ketika ada sumber air, baru orang pada datang. Mulai ramai, jadilah sebuah kota yang kita kenal, kota yang luar biasa peradaban, itulah Makkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kemudian ibrah atau pelajaran yang terakhir yang kita ambil dari kesolehan Nabi Ibrahim dan keluarganya ini, yaitu bersegera menjalankan perintah Allah seberat apapun perintah itu dan sebesar apapun risikonya. Dan inilah sebentar lagi tadi sudah diumumkan oleh pengacara kita bahwa nanti kita akan menyembelih hewan kurban. Inilah Nabi Ibrahim bermimpi. Dan mimpinya berulang. Sementara kalau mimpinya Nabi itu adalah perintah. Lain dengan mimpi manusia biasa. Tapi kalau mimpinya adalah mimpi seorang Nabi dan mimpi itu adalah perintah. Apa perintahnya? Ternyata perintahnya itu sebagaimana yang Allah berikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Ibrahim berkata, "Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu tentang mimpi ayahmu ini." Bisa kita bayangkan. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Ismail kecil dan ibunda Hajar tinggal di sekitar Mekah, Ka'bah. Jauhnya Pekanbaru, Jakarta atau Kampar Jakarta lah, karena kita di Kampar. Mimpinya di Palestina, coba. Bukan mimpinya di sekitar Mekah, bukan. Mimpinya di Palestina. Anak yang ditunggu sekian puluh tahun, sekian ratus tahun lah kalau kita bilang, karena umur sudah sangat tua Nabi Ibrahim. Sudah tempatnya jauh, anaknya di Mekah, kemudian Nabi Ibrahim di sekitar Palestina sana. Allah merintahkan dalam mimpi, coba kita bayangkan. Udah jauh, sini kan sekitar 1.400 kilo dari sini Jakarta. Sekitar itulah. Apalagi perjalanan di zaman itu bisa kita bayangkan berapa ribu tahun dari sekarang. Dengan Rasulullah saja 1444 kan Hijriah nih. Tambah 10 tahun periode 13 tahun periode Mekah. Zaman Nabi Ibrahim berarti kan ribuan tahun. Betapa primitifnya manusia. Perjalanannya jauh, yang perintahkan mimpi. Karena dia tahu di perintah Allah, dia berangkat dari Palestina menjumpai istri dan anaknya. Wahai anakku, aku bermimpi. Coba bisa kita bayangkan. Betapa luar biasanya Nabi Ibrahim. Jauh ribuan kilo, bahkan sangat-sangat primitif di zaman itu. Ya mungkin Indonesia belum ada. Tak kerajaan apa ya di Indonesia ini? Mungkin masih berupa pulau belum ditemukan mungkin zaman Nabi Ibrahim itu.
Dia datang sengaja menuju Makkah menemui anaknya. Wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan menempatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini anaknya soleh, bapaknya soleh, anaknya soleh, ibunya jelas Siti Hajar soleh. Karena perintah Allah ditinggal di tempat sepi, tandus, dia ikut. Karena perintah Allah. Ismail anak soleh juga luar biasa. Wahai ayahku, laksanakan perintah itu, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai seorang anak yang sabar. Luar biasa. Dan di sini juga kalau punya anak yang mau dikirim ke pesantren, jadi Nabi Ibrahim dengan Ismail itu ketemunya itu jarang, Bu. Apalagi ya kalau zaman sekarang kita punya anak pesantren di Gontor misalnya atau di Ngabar, tinggal terbang sebentar 2 jam sampai. Palestina, Mekah di zaman itu berbulan-bulan, Bu. Naik kudanya kepayahan, harus berhenti. Tetapi karena mengikuti perintah Allah, ayahnya seorang nabi yang soleh, anaknya seorang anak yang soleh, dilaksanakan. Wahai ayahku, laksanakan perintah itu. Ini luar biasa, ini pelajaran. Walaupun berulang kali ketika doa dibacakan, pernahkah kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini? Ya mudah-mudahan dari sekian kali kita mengambil pelajaran. Dan ternyata di situ hikmah pisau yang dipegang Nabi Ibrahim itu sudah menyentuh leher Ismail. Bukan belum menyentuh, atau pura-pura aja gitu, tidak, sudah menyentuh, tetapi tidak mempan. Allah tidak mengizinkan pisau itu menyembelih Ismail. Kemudian datanglah seekor domba yang gemuk untuk menggantikan Ismail alaihissalam. Jadi ketika ikhlas kepada Allah, yakin Nabi Ibrahim, dan keyakinan ini harus kita teruskan dalam sanubari kita. Kenapa? Karena kesolehan Nabi Ibrahim termaktub dalam Al-Quranul Karim, seorang Nabiullah yang maksum. Bahkan Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi berkat takwanya Nabi Ibrahim, takwa yang total, sehingga semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi yang punya anak di pesantren jauh, ketemu setahun sekali, sabar, Bu. Nabi Ibrahim itu tidak ketemu Ismail itu bertahun-tahun, dan perjalanannya sulit. Jadi anak kita masuk pesantren nggak usah nangis, sewajarnya saja. Kenapa? Karena Nabi Ismail dilihat oleh ayahnya itu tidak lebih dari 6 kali. Jadi Nabi Ibrahim ketemu dengan anak tidak lebih dari 6 kali. Jauh seperti itu. Tetapi karena Nabi Ibrahim dan Ismail seorang yang sangat soleh, sehingga dia ikhlas, pindahlah ketentuan Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan gambaran kepada kita betapa solehnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini, dan betapa solehnya istri beliau dan anak beliau. Nah, sehingga menjadi ibrah dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid diyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi
وتابعه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الخمية والجهاد والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan dari kaum kafir. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikan kematian sebagai kebebasan dari segala kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.